Hi guys, welcome to our new series, Word or Trash. Stellar Blade. Game yang hari ini kita mau review. Singkat cerita, gue Mr. Boss dan Rapstick udah main game ini sampai hampir tamat. Tapi review ini akan sebisa mungkin spoiler free guys. Stellar Blade ini adalah game AAA pertama yang kita cobain dari studio South Korea ya. Studionya itu namanya Shift Up. Dan mereka sebelumnya kebanyakan bikin mobile game guys, bukan AAA games. Dulu, trailer pertama itu di 2019 dengan judul Project Eve. Kita pas lihat grafiknya keren. Tapi ya namanya trailer biasanya kan over the top ya guys. Jadi kita nggak tahu hasil nanti gamenya akan kayak gimana. Nah jujur aja kita nggak punya ekspektasi yang terlalu tinggi di awal. Cuman kita udah beli gamenya, we were pleasantly surprised. Ternyata gamenya itu very fun. Game ini bisa dibilang Souls-like. Mirip lah kayak Dark Souls, Demon's Souls, Sekiro, Elden Ring, gitu-gitu. Jadi subgenre ini, gamenya nggak gampang. Highlightsnya itu lawan bos-bos yang kuat, healingnya limited, sama cara respawnnya pun mirip. Ada fireplace-nya buat lu rest, upgrade skill, ganti baju. Tapi, at the same time, kita bisa bilang Stellar Blade ini lebih gampang dibanding Souls-like lainnya. Jadi buat casuals pun, jauh lebih gampang buat dimasukin dan di-enjoy guys. Oke, pertama, plot. Oh my god! Stellar Blade itu cerita tentang seorang machine enhanced girl, ya bisa dibilang android, dengan nama Eve. Di dunia distopia ini, bumi udah dijajah dan dihancurkan oleh alien dengan nama sebutan Naytibas. Kayak gini nih contohnya Naytibas. Nah, yang musuh gede-gede alias bos kuat disebut Alpha Naytibas. Banyak manusia pun udah kabur dan membuat koloni di orbit di luar angkasa. Jadi, untuk merebut kembali bumi, manusia di koloni ini ngebuat android atau manusia yang dikuatkan dengan mesin untuk dikirim kembali ke bumi dan melawan Naytibas. Nah, Eve ini saat dia dikirim ke bumi, dia ketemu survivor human yang namanya Adam. Dia ini yang akan bantu Eve menyelesaikan misi dia untuk menyelamatkan bumi. Hehe. Adam and Eve ya guys. Jadi ya namanya intentional. Side missions di game ini lumayan banyak. Antara kita harus kill a monster, Naytibas, find something, puzzles, ada sedikit explorationsnya juga. Kita tinggal ikutin peta sih, jadi cukup gampang lah untuk dilakuin nih side missionnya. Beberapa side mission cukup in-depth, fun, dan mempunyai cerita yang cukup unik. Karakter-karakter side missionnya pun unik dan gak ulang-ulang lah. Our main complaint itu, voice actingnya di bahasa Inggris, ya bisa di-improve lah. Jadi karakter kayak Adam sama side karakter lainnya, punya voice acting yang bisa dibilang cukup monoton. Kita nggak cobain di bahasa Koreanya, jadi kita nggak bisa bahas dubbing bahasa Korea kayak gimana. Karena memang ada opsi untuk ngubah bahasa ke Korea buat kalian yang pengen coba. Overall plotnya lumayan predictable dan nggak unik gimana. Tapi itu cukup buat kita, karena itu bukan highlight di game ini. Oke, now highlight paling besar di game ini, combat. Oh my god! First impression gue pas cobain demonya di awal, combatnya itu sebenarnya agak clunky. Ada sedikit delay ketika lu dodging atau parrying, jadi kesannya itu nggak terlalu bagus lah di awal. Tapi setelah gue beli gamenya, as you progress guys, kita bisa dapetin skill-skill di ability tree yang ngebuat si Eve terasa jauh lebih smooth guys. Ini skill up system di game ini cukup standar, mirip sama game-game AAA zaman now ya. Banyak skill yang bisa di-upgrade yang ngebuat Eve terasa jauh lebih kuat. Ability tree, kita bisa upgrade skill perfect parrying sama perfect dodging.
supaya timingnya lebih gampang. Menurut gua, skill ini bener-bener membuat gamenya jauh lebih smooth, karena tadinya rese banget kalau lu tuh mau cobain perfect parry atau dodging guys. Susah banget rasanya. Jadi ketolong banget deh sama ability upgrade-nya. Overall, combat-nya itu sangat stylish. Kombosnya ada cukup banyak, jadi kalian nggak bosan sama serangan yang ulang-ulang deh. Terus, Eve ini punya 4 skill khusus dengan nama Beta Chain, di mana lu bisa tahan tombol L1 plus segitiga, kotak, bullet, atau X. Dan Eve ini akan ngeluarin skillnya beda-beda di tiap tombol ya. Nah, skillnya ini nggak bisa dipakai unlimited karena ada meter beta energy yang akan terpakai ketika kita pakai skill-skill ini. Jadi gamenya nggak terlalu gampang, gitu deh. Di Stellar Blade ini tuh nggak ada stamina, jadi kita nggak perlu worry about losing stamina pas dodging atau rolling kayak di Dark Souls. Cuman, seperti di game kayak Sekiro, ada yang namanya balance atau shield meter. Jadi parrying itu emas guys, itu requirement untuk kalian bisa enjoy atau makin jago di game ini. Selanjutnya, mekanik yang keren juga di game ini itu blink sama ripples. Blink ini skill khusus dimana ketika enemy flashes blue guys, pedangnya Eve flashes blue juga. Kita bisa input forward dodge dan kita akan ngeblink lewatin musuhnya. Terus kita langsung dapat kesempatan lebih lama untuk ngedamage musuhnya pakai combo-combo atau skill beta chain kita. Terus ada juga yang namanya ripples ketika musuhnya flashes purple. Pedangnya akan flash purple juga, jadi kita bisa input backward dodge. Kita akan nendang musuhnya dan weakness mereka akan terekspos. Jadi kita bisa pakai skill untuk deal a lot of damage guys. Nah, ini dimana gue mau info kalau di game ini ada gun system juga, yang rasanya cukup underwhelming menurut kita. Gunsnya itu bisa dipakai ketika lu pakai ripples kayak tadi. Jadi ketika weakness musuhnya terekspos, lu bisa nembak-nembak weak point-nya dengan tembakannya itu untuk ngedamage mereka dengan cukup banyak. Cuma gunnya itu nggak terlalu gimana. Ada beberapa jenis ammo dan lu bisa ganti tipe tembakannya. Tapi rasanya underwhelming dan nggak gitu seru dibandingin lu pakai pedang untuk melawan musuh-musuhnya. Lebih dipakai untuk ripples atau bunuh musuh yang nyawanya udah sekarat, musuh kecil-kecilan lah. Overall, fighting combat di Stellar Blade ini sangat beragam dan kalian pasti enjoy combat dari game ini. Menurut kita, soundtrack dan environment. Oh my god. Kedua itu di game ini bener-bener gacor. Mantul lah. Kalau kalian pernah main game Nier Automata, mirip lah. Soundtracknya itu rasanya peaceful saat di dunianya. Jadi kalian bisa rasa bener-bener enjoy nge-explore di game ini. Nih, coba kalian bandingin soundtrack yang mirip dari game ini, Stellar Blade, sama Nier Automata. Musiknya itu beragam ya guys, jadi tiap daerah punya musik sendiri. Di tempat rest atau camping lu pun ada musik istirahat sendiri kayak di Resident Evil. Pokoknya soundtrack di game ini tuh bikin lu sangat relax. Apalagi pas eksplorasi atau pas doing side missions. Paling lu cuma tense pas lawan bosses lah ya, karena memang harus konsen sedikit supaya lu gak mati. Environment wise, gue suka banget sama dunia post-apocalyptic ini. Art style-nya realistik, digabung dengan grafik yang sharp. Jadi cakep banget. Kalau kalian lagi eksplorasi, kerasa banget world building-nya. Digabungin sama soundtrack-nya, kita bisa bilang 10 out of 10 guys. Sangat puas. Terakhir, kita mau mention sedikit kontroversi. Ya, game ini bisa dibilang cukup kontroversial ya. Kan di game ini Eve itu sangat cantik ala K-pop. Tapi bodinya itu loh sama bajunya. Ini sempet jadi topik incaran IGN Friends. Dimana mereka bilang Eve itu nggak kayak cewek asli. Jadi IGN Friends itu bilang
Eve itu kayak boneka yang diseksualisasi guys. Jadi developersnya Shift Up ini, mereka bilang nggak pernah ngelihat cewek asli yang ngedesain karakternya. Ya jelas itu ngehina lah ya. Jadi netizen Korea itu serang balik IGN Friends dan mention kalau model Eve itu memang model cewek asli Korea guys. Pokoknya asik lah dramanya. Dan ujung-ujungnya IGN Friends itu dimarahin dong sama headquarternya. Langsung IGN-nya pun minta maaf ke netizen-netizen. Terus baru-baru ini kita juga baru dapat news kalau gamenya mulai disensor sama developernya di beberapa gaming region ya. Jadi bajunya Eve itu yang agak tidak senonoh ditutupin atau disensor supaya nggak terlalu revealing. Ya otomatis jadi topik pembahasan gamers-gamers. Kenapa disensor lagi? Haha. Oke, dari kita itu aja. Stylebit itu a very very solid game guys with an okay story, very very solid combat dengan musik dan environment yang luar biasa. Kita mau kasih word or trash meter. Kita akan kasih 8,5 dari 10. Wow. Pastikan kalian cobain game ini. See you next time guys. Bye now.